ketua kelas Ramadan, pimpin doanya dulu. Mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Lang serempak lah berdua kamu tuh. Bismillah deh aja. Bismillah dulu doa mulai. Bismillah lang dulu dari awal. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Jangan satu lah, kan yang dimasukin serius lah Don. Caca belajar dengan guru. Serius. Serius, ayo minta tolong nih ada. Ayo. Yuk, Mana? ya udah serius. Bagus-bagus. Bagus, ini masuk lagi. Don. Kajian nama masuk YouTube Membagus apa? Ayo kau lah. Ayo. Ayo. Bukannya nak cicak, nak Ayo. dikain tu tu. Kan? Kan? Rumah ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya. Rahmadiani Ramadan, Hadir, Bu. bulan dari. Hadir, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Hari ini Ibu mau mengajarkan tentang toleransi beragama. Di sini ada tahu nggak toleransi itu apa? Bulan? Ada nggak tahu? Toleransi itu di sini Ibu ada sebuah media nih ya. Toleransi adalah sikap menghargai, menghormati antara individu dengan individu atau individu dan kelompok atau kelompok dan kelompok. Toleransi itu sangat penting diterapkan apalagi di daerah kita di Indonesia ya. Dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku dan bangsa, budaya dan agama. Jika toleransi tidak diterapkan, kira-kira apa yang bakal terjadi di Indonesia? Ayo. Coba jawab. Ada yang tahu? Ramadan? Ya, silakan coba dibikin dulu. Seandainya gini ya contohnya. Ibu punya tetangga. Ibu orang Palembang, dia orang Jawa. Tapi dia nggak memiliki sifat toleransi terhadap ibu. Gimana tuh? Kira-kira apa yang bakal terjadi antara ibu dan dia? Perkelahian. Kenapa terjadi perkelahian? Karena Menurut kata ibu. karena mereka Ayo, apa? tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Bulan tahu tidak apa? Tidak. Nggak bisa jawab? Tidak bisa. Bisa nggak? Tahu. Karena yang pertama tidak saling menghargai.
tidak bisa menerima perbedaan kan, dia tidak bisa menerima perbedaan antara ibu dan dia orang Jawa dan ibu orang Palembang, pasti memiliki sifat dan tingkah laku yang berbeda, ada istiadatnya pun berbeda ya kan. Ya. Kalau di Indonesia tidak ada sikap toleransi, Indonesia bisa nggak sedamai sekarang? Kenapa? Kenapa nggak bisa? Nggak bisa ya, benar. Memang nggak bisa karena Indonesia sendiri memiliki banyak suku dan bangsa yang berbeda-beda. Sedangkan di Pulau Jawa aja itu sudah ada bangsa Sunda, Jawa halus, Jawa kasar, dan kalau tidak ada sikap toleransi mungkin Indonesia akan terpecah belah, terjadi perkelahian, tidak bisa seperti sekarang. Terus di Indonesia kan banyak suku bangsa, banyak provinsi apa aja yang kalian tahu? Ada? Indonesia memiliki provinsi apa? Katanya ada orang kerja kelompok dong. Bengkulu, ya. Terus ada apa lagi, Wulan? Selain Bengkulu ada apa? Apa? Jambi. Jambi, ya pinter. Terus ada apa lagi? Ini ya. Contohnya yang diberikannya seperti ini ya. Mejanya tuh kan. Tuh, toleransi adalah sikap manusia yang untuk saling menghormati dan menghargai baik antara individu maupun antar kelompok. Sikap toleransi begitu dijunjung tinggi di Nusantara sampai tertuang dalam hukum negara. Indonesia kan banyak suku bangsa dan beraneka ragam. Jadi kalau tidak ada sikap toleransi mungkin Indonesia tidak akan seaman dan setentram sekarang. Baiklah, sudah kan toleransi, masih ada yang ingin tanyakan tentang sikap toleransi? Dan ngerti ya? Yakin? Kalau ibu tanya pasti bisa jawab ya. Terus kalau agama, di sini siapa yang punya agama? Agama. Ada agamanya apa? Islam. Wulan? Agama itu apa? Agama itu menyebutkan manusia termasuk Ya, agama itu apa? hukum manusia. Hukum manusia. Terus di sini Bu ada catatan dari kamus besar bahasa Indonesia. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Maksudnya itu religius ya. Seseorang mengikat dirinya dengan Tuhan. Atau garis besarnya itu agama adalah suatu keyakinan seseorang atau suatu kelompok terhadap suatu keyakinan yang dia anut dari dia kecil, dari dia lahir sampai dia mati nanti. Dan agama itu memiliki aturan dan larangan tertentu ya, seperti agama Islam. Seperti larangan agama Islam itu tidak boleh makan babi, haram ya, dilarang mencuri ya, bener kan? Terus kewajiban orang Islam itu apa? Kewajiban orang Islam apa? Ya, Harus sholat di masjid. Harus sholat di masjid, iya. Tapi kalau memang berhalangan tidak dipaksakan untuk sholat di masjid. Terus apa lagi? Itu pada orang tua. Dilarang makan makanan yang haram. Makanan haram itu contohnya Babi dan anjing. iya. Terus apa lagi ulang tahu? Kalau puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib atau enggak? Wajib. Wajib. Kenapa wajib?
Karena termasuk rukun Islam. Pinter. Kalau naik haji itu wajib atau enggak? Wajib. Wajib, kenapa? Karena termasuk rukun Islam kelima. Termasuk rukun Islam. Ya, tapi kalau nggak mampu tidak perlu dipaksakan. Tidak mampu. Jadi, haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Jika tidak mampu tidak dipaksakan. Terus di Indonesia itu ada berapa agama yang diyakini? 6. 6 agama apa aja? Islam, Iya. Kristen, Hmm, Hindu, iya. Katolik, Terus? Buddha, Mm-mm. Hindu. Tadi kan udah Hindu, masa Hindu lagi? Udah tuh Kristen dan Katolik itu satu agama loh. Jadi itu gini ya, benar tadi udah sebut semua kan, cuman mungkin sedikit keliru. Agama yang pertama iya benar Islam, karena Islam itu mayoritasnya di Indonesia, paling besar warga Indonesia itu menganut agama Islam. Yang kedua ada agama Kristen. Ya, Kristen terbagi dua, agama Kristen, Katolik, dan Protestan. Terus ada agama yang ketiga itu Hindu, keempat Buddha. Ada lagi satu agama yaitu Konghucu. Tapi Konghucu tidak terlalu banyak, jadi sering tidak dianggap, bukan tidak dianggap, tapi gimana sih? Di Indonesia juga Konghucu itu bisa dibilang minoritas, artinya sedikit, jadi nggak terlalu tidak terlalu dipublis kan. Kalau orang Islam itu sholatnya di masjid, kalau Kristen sholat sembahyangnya di gereja. Kalau agama Hindu di mana? Haram. Vihara ya. Kalau Buddha di mana? Enggak, terbalik. Buddha di vihara, Hindu di pura. Ya. Orang Bali kebanyakan menganut agama apa? Pira. Orang Bali menganut agama apa? Kebanyakan Hindu atau Buddha? Hindu ya. Kalau Buddha? Kita kan tinggal di Palembang ya. Orang Palembang kebanyakan menganut agama apa? Islam ya, pinter. Jadi agama itu apa? Sesuatu yang diyakini dan diimani seseorang yang meyakini bahwa mereka memiliki satu Tuhan. Ya. Oke. Terus dari kedua penjelasan tadi itulah dapat disimpulkan tentang toleransi beragama. Kalau toleransi beragama itu seperti apa? Tadi kan toleransi itu sikap menghargai, menghormati, menerima perbedaan. Terus agama itu adalah suatu keyakinan satu orang atau kelompok kan. Kalau toleransi beragama itu apa? Saling meyakini. Terus kalau seandainya nih Adam punya teman orang Kristen, Adam mau ngajak dia main hari Minggu. Orang Kristen kan kalau hari Minggu dia sembahyang di gereja. Jadi bilang sama Ramadan kan, Ramadan aku nggak bisa. Ramadan ini memaksa atau tidak untuk dia tuh ikut main? Kenapa? Nanti dia kan harus mengikuti sholat. Harus mengikuti ajaran dia kan. Nah, jadi kalau dari contoh itu maksudnya toleransi beragama itu seperti apa? Maksudnya sikap yang menerima perbedaan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari kita. Jadi kalau ada orang yang
beragama lain, maka tidak usah menghujat atau mencaci dia, tapi hargailah apa yang dia anut, apa yang dia yakini. Karena kita juga memiliki keyakinan dan kepercayaan tersendiri. Dan mereka juga pasti kalau jika kita menghargai mereka, menghargai agama mereka, maka mereka sendiri akan menghargai dan menghormati agama kita. Seperti itu ya. Jadi toleransi beragama merupakan sikap menyadari bahwa adanya perbedaan salah suatu realita dan sosial dalam masyarakat yang dijadikan sebagai mozaik yang dapat menjadikan hidup ini beragam warna akan tetap dalam kesatuan yang sama. Di Indonesia kan juga agamanya nggak cuma satu ya, ada tadi kan udah sebutkan ada 6 ya. Dan itu kalau kita nggak bisa bersatu, tidak bisa saling melengkapi, tidak bisa saling menghormati, tidak bisa saling menghormati, menghargai, maka akan terjadi perpecahan belah antara agama kan, saling mengejek, saling menghujat, saling mencaci, ya kan. Jadi kalau ada sikap menghargai kan, kita menghargai apa yang dia yakini, dia juga menghargai apa yang kita yakini, seperti itu. Jadi seandainya ibu bertanya lagi nih, bagaimana sikap Adam kalau ada teman Ramadan yang memiliki agama berbeda, tapi dia tidak suka dengan Ramadan karena Ramadan nggak seagama dengan dia. Ramadan marah nggak? Enggak. Kenapa nggak marah? Kita tidak boleh membuat saya. Ya, pintar deh. Dia tidak suka dengan agama kita, tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi kita juga tidak boleh marah karena dia tidak suka dengan kita. Karena kita meyakini agama kita meyakini apa yang kita percaya. Jadi dia punya keyakinan sendiri, seperti itu, kan? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Yakin nggak ada yang ingin ditanyakan? Terus kalau seandainya nih ada teman Ramadan yang beragama Kristen mengajak Ramadan untuk main ke gereja, gimana? Nggak mau, kenapa? Karena bukan umat Islam tempat itu. Karena bukan tempat orang Islam. Gimana kalau suatu hari tuh Ramadan lagi jalan-jalan kan, hujan, terus udah mau sholat, sedangkan masjid itu sangat jauh. Kebetulan Ramadan itu lagi berteduh di seberang Ramadan, berteduh di pinggir jalan, dan seberang Ramadan itu ada gereja. Ramadan akan singgah ke gereja itu untuk numpang sholat atau gimana? Numpang berteduh. Numpang berteduh aja. Kenapa? Nunggu karena hari hujan. Nah, hujan. Sholatnya gimana? Kan udah masuk waktu sholat. Sholat di luar. Kan lagi hujan. Kalau hujan berarti kan jalanannya kotor. Sedangkan umat Islam itu kalau mau sholat itu harus tempat yang bersih dari najis besar dan najis kecil kan? Gimana tuh? Masuk dalam. Masuk dalam mana? Memang gereja. Dan gereja yang memang sholat, karena selagi tempatnya bersih maupun dimanapun itu tidak diharamkan untuk sembahyang, melakukan sholat ya. Kalau memang kepepet ya, kalau nggak kepepet amat, kalau masih bisa ke masjid ya ke masjid gitu. Oke? Ibu mau nanya nih. Ini kitabnya apa? Kitab Islam. Ya, ini kitab Islam. Terus yang ini? Kristen. Yang ini? Hindu. Ini Buddha. Tadi kan yang ini baru Hindu. Maka dari simbol semua kitab ini atau kepercayaan ini akan membentuk Indonesia yang adil, makmur, tentram, dan sejahtera.
karena memiliki sifat toleransi beragama. Baiklah, Ibu rasa cukup sampai di sini penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.